Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana keadaan teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat untuk mempersiapkan diri melaksanakan ujian. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah melaksanakan ujian dari beberapa sesi dan dari beberapa hari ini sudah lega ya, terutama untuk teman-teman yang sudah lulus ya passing grade atau ambang batas. Untuk yang belum tetap semangat karena ada kesempatan-kesempatan lagi nanti di tahap 2 dan ke tahap 3 ya. Untuk kapan pendaftarannya ataupun bagaimana cara melanjutkan ke tahap-tahap 2 dan tahap 3 sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Nah, teman-teman semua ya, sesuai video saya sebelumnya ya, yaitu tentang afirmasi. Nah, ini afirmasi banyak teman-teman yang sudah mendapat bonus atau bekal atau sudah mengantongi poin ya dari beberapa kategori afirmasi, yaitu sertifikat pendidik, Sardik, lalu kategori kedua, lalu usia yang 35 tahun ke atas ya, lalu yang teman-teman dari disabilitas. Akan tetapi yang paling menakjubkan adalah teman-teman dari kategori yang mempunyai sertifikat pendidik. Otomatis teman-teman sudah mempunyai nilai kompetensi teknis maksimal yaitu 500. Ini pemberlakuannya sama dengan SKB guru ya yang sudah mempunyai sertifikat pendidik ya. Mengapa mempunyai diberi nilai sepenuh itu ya? Karena memang saya sendiri sudah merasakan bagaimana sulitnya mendapatkan sertifikat pendidik itu, perjuangannya bagaimana ya. Saya baru tahun 2020 kemarin lulus PPG dan wow, memang susah sekali mendapatkan itu ya. Jadi prosesnya sangat susah sekali. Tetapi jangan menjadikan itu ya afirmasi sebagai hambatan bagi teman-teman yang tidak mempunyai afirmasi. Jadikan itu motivasi ya bahwa kita bisa lulus. Nah, teman-teman semuanya, pada pembahasan kali ini melalui channel kami Official saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui ternyata apabila teman-teman sudah mendapat nilai afirmasi 500 pun teman-teman belum tentu dinyatakan lulus ya, karena teman-teman melakukan hal ini. Nah, ya, hal yang sangat fatal. Afirmasi 500 itu kan kompetensi sudah full, akan tetapi banyak teman-teman yang tidak lolos passing grade kali ini pada kompetensi teknis. Tetapi teman-teman yang sudah diberi kesempatan afirmasi 500 poin full ya, tak perlu sulit-sulit mengerjakan kompetensi teknis ini, teman-teman sudah full, tetapi teman-teman tidak memanfaatkan kesempatan itu dan teman-teman dinyatakan tidak lulus, kan sayang sekali. Jadi hanya sia-sia saja nilai afirmasi 500 itu, aduh, mubazir namanya ya. Nah, kira-kira hal apa saja yang menjadikan teman-teman yang mendapat nilai afirmasi 500 ini tidak lulus ya? Lebih spesifiknya lagi langsung kita bahas di channel Kang Ipul Official. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan yang lebih rinci, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, untuk mendukung berkembangnya channel ini, silahkan teman-teman subscribe, komen, like, dan share. Tonton video-videonya, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman diberi kelancaran dan diberi kelulusan nantinya saat teman-teman melaksanakan ujian. Baiklah, langsung kita bahas pembahasan pada kali ini. Oke, yang pertama ya, kita akan membahas ini berdasarkan dari Kepmen ya, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi penggandaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Ini adalah dasar untuk pembahasan kita ya tentang afirmasi yang memang sudah diberikan pada kawan-kawan guru, akan tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Akhirnya teman-teman mensia-siakan nilai yang memang full diberikan oleh pemerintah itu melalui afirmasi 500, tetapi teman-teman
tidak menggunakan itu dengan semaksimal mungkin dan ternyata sia-sia, mubazir, dan teman-teman tidak lulus. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah ya isinya ya. Yang pertama, nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum ya. Kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Lampirannya dan capman-nya, salinan capman-nya nanti saya sediakan di deskripsi. Silakan teman-teman download dan pelajari ya. Bagi teman-teman yang tidak lulus pada tahap 1 ini, silakan mempelajari lebih dalam lagi tentang seluk-beluk ujian ini, dan bagi teman-teman yang belum melaksanakan ujian, silakan di-download dan pelajari ya. Ini adalah dasar dari pelaksanaan ujian kali ini. Ya, ini untuk passing grade kompetensi teknis itu ada lampirannya per mata pelajaran. Nanti teman-teman bisa lihat pada pada deskripsi saya, silakan di-download. Lalu yang sudah ditampilkan itu untuk manajerial dan sosiokultural itu 130. Ini dua kompetensi. Itu diakumulasikan dari dua kompetensi ini 130 soal. 30 passing grade. Maksudnya 130 nilai yang teman-teman harus capai dari dua kompetensi ini ya. Di bawah itu teman-teman dinyatakan tidak lulus atau tidak lewat passing grade. Lalu yang wawancara itu ada 24 ya, 24. Nah, ini 24 ini ya kan. 24 adalah nilai ambang batas yang teman-teman harus lewati. Ya teman-teman semuanya ya. Untuk nilai seleksi kompetensi teknis ini kita ambil sampel nanti ya. Kita ambil sampel, kita bahas aja untuk yang lumayan tinggi ini. Guru kelas itu ya. Nanti sesuai lampiran nanti kita ambil sampelnya berapa nilainya. Tetapi perlu diingat untuk manajerial dengan sosiokultural ini harus di atas 130, lalu wawancara 24. Nah, ini nilai ini ada triknya ya cara mendapatkannya untuk melewati pada saat ujian. Walaupun tidak ada indikator, tapi tips dan triknya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, teman-teman bisa cek dan pahami. Oke, 130 untuk sosiokultural dan manajerial dan 24 untuk wawancara. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman ya. Ini kita ambil salah satu sampel saja, yaitu afirmasi peserta yang memiliki sertifikat pendidik ya. Oh, ini cara mendapatkannya memang lumayan susah, sulit. Makanya memang betul-betul setimpal 500 dikasihkan full ya. Mungkin itu dianggap sudah menjadi guru profesional, karena kalau teman-teman sudah lulus dan mendapatkan serdik ya, lulus PPG itu sudah mendapat sertifikat guru yang menyatakan guru itu sudah profesional ya. Nah, bukan berarti saya menyatakan guru yang belum punya serdik itu belum profesional, bukan ya, bukan. Itu hanya sekedar reward atau penghargaan yang secara tertulis saja ya. Bahkan sebenarnya teman-teman yang belum mendapat serdik itu banyak yang lebih profesional, banyak yang lebih inovatif ya, banyak yang lebih memang betul-betul masuk ke dalam kategori profesional. Akan tetapi untuk mendapatkan itu mungkin teman-teman belum ada rezekinya untuk mendapatkan serdik yang sudah melaksanakan PPG ya. Mungkin ketika di UP kendalanya ya. Jadi bukan berarti saya menyatakan guru-guru yang tidak punya serdik tidak profesional, tidak ya. Lebih banyak profesional, hanya ini adalah merupakan sertifikat pengakuan secara tertulis saja. Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya ambil sampel afirmasi peserta memiliki serdik karena ini sangat tinggi nih. Banyak yang menyatakan, wow itu tidak adil ya karena terlalu tinggi, betul. Bahkan ya udahlah, sudah ikut ujian saja sudah dapat 500 ya. Intinya ikut ujian, jangan punya serdik tidak mengerjakan kompetensi teknis, itu salah itu. Oke. Nah, itu 500 atau nilai maksimal dari kompetensi teknis ya. Nah, jadi teman-teman sudah mengantongi nilai 500 bagi teman-teman yang mempunyai serdik 500 ya, itu adalah nilai maksimal. Teman-teman tinggal memikirkan manajerial, sosiokultural, lalu wawancara. Nah, akan tetapi bagaimana? Kenapa kok bisa tidak lulus? Waduh, ini bagaimana nih sudah dapat nilai full ternyata tidak lulus ya kan?
karena kurang matang mempersiapkan dan tidak memahami tentang seluk-beluk soal jenis soal ujian P3K. Oke. Nah, ini pemberlakuan seandainya ya, ini kan dalam arti teman-teman bukan berarti tidak mengikuti atau tidak mengisi teknis, berarti teman-teman banyak keuntungan di waktu dong, seperti itu. Tetapi tetap dilaksanakannya teknis, teman-teman, ya kan? Nah, tetap menjawab kompetisi teknis supaya pemberlakuan waktunya itu sama. Jadi kemana ada yang bertanya, Pul, kalau seandainya saya sudah punya sedik, apakah saya tidak ikut kompetisi teknis? Oh, tetap ikut, karena apabila tidak dengan waktu yang sama tetapi tidak melaksanakan teknis, tentu teman-teman banyak alokasi waktu untuk menjawab manajerial dengan sosiokultural, maka pemberlakuannya sama. Ini pemerintah sudah adil. Nah, seandainya teman-teman kan mengikuti kompetisi teknis tapi teman-teman sudah punya serdik, lalu bagaimana seandainya teman-teman di kompetisi teknik dapat 120? Tentu ditambah afirmasi tadi 500, berarti 620 nilainya. Wah, ini sangat melebihi sekali ya kan pada kompetisi teknis. Ternyata tidak, itu diambil rata tetap 500 ya. Jadi tetap 500, tidak melebihi dari nilai maksimal ambang batas untuk kompetensi teknis ya. Itu apa namanya? Kumlot atau apa itu ya. Melebihi over. Tidak ya, tidak 620, tapi diambil hanya nilai maksimalnya 500 saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Saya ambil sampel untuk peserta yang sudah mempunyai afirmasi serdik yang mempunyai 500 poin ya, itu nilai maksimal, tetapi mengikuti ujian tidak lulus ya. Apa sebabnya ya? Kita ambil sampel nih, contoh kompetensi teknis teman-teman serdik sudah memegang poin 500, sudah nilai 500 ya, sedangkan ambang batasnya 320 untuk guru kelas, dan jelas teman-teman dinyatakan lulus ya kan pada kompetisi teknis. Tapi bagi teman-teman yang serdik ya, yang sudah mempunyai afirmasi, jangan jangan terlalu bahagia dulu. Walaupun sudah mempunyai kompetensi teknis 500, jangan tergiur sangat dulu lah. Jangan istilahnya terlalu santai. Wah, aku santai aja lah, aku lulus juga kok. Tetapi teman-teman harus ketahui passing grade atau ambang batas tidak hanya dari kompetensi teknis. Sedangkan afirmasi diberikan hanya untuk kompetensi teknis. Nah, lalu ada kompetensi manajerial ya, dan kompetensi sosiokultural. Dan ini maksud saya bukan 7 ya, ini dan tambah ini ya. Kompetensi manajerial tambah sosiokultural itu teman-teman mengikuti ujian, misal nilainya dapat 140 ya. 140. Kita lihat passing grade-nya berapa? 130. Nah, berarti teman-teman mempunyai poin 140 ini, tentu teman-teman dinyatakan lulus karena passing grade-nya 130 ya. Ternyata dari kompetensi teknis sudah jelas lulus, sosiokultural, manajerial, dan lulus lagi, alhamdulillah. Ada satu lagi ya yang memang passing grade teman-teman harus lewatkan, yaitu wawancara. Misal wawancara teman-teman mendapat karena teman-teman sudah senang hati betul nih, saya sudah punya sertifikat pendidik, jadi saya santai aja lah ya kan mengerjakannya. Tetapi terhanyut dengan itu, teman-teman lupa bahwa ada lagi ambang batas dari 2 kompetensi. Kompetensi yang kedua teman-teman lulus, rupanya yang ketiga teman-teman dapat nilai 20 ya, karena terlalu santai. Sedangkan passing grade-nya berapa? 24. Aduh, kurang 4. Ya kan? Kurang 4. 4 poin itu jawaban terbaik satu soal aja teman-teman sudah passing grade. Dan ini teman-teman dinyatakan tidak lulus. Sayang sekali teman-teman sudah punya sertifikat pendidik ya kan? Sudah sertifikat pendidik, setelah itu teman-teman dapat nilai 500, kultural manajerial sudah lulus, ternyata wawancara tidak lulus ya. Dan ini sudah memberikan kesempatan kepada pesaingnya yang tidak mempunyai sertifikat pendidik. Jadi perlu ditanya ya kepada temannya, kalau punya saingan sertifikat pendidik, lulus enggak di manajerial, kultural atau wawancara? Kalau tidak lulus, ada kesempatan di situ ya. Yang penting teman-teman memaksimalkan untuk 3 kompetensi ini secara seimbang. Apalagi teman-teman yang dari 0. Lalu teman-teman yang mempunyai afirmasi yang lain bagaimana? Ya begini cara menghitungnya ya kan. Lalu menghitung untuk
berapa soal benar setiap afirmasi itu sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya ya. Nah, ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah mempunyai afirmasi. Ini tidak hanya teman-teman yang mempunyai cerdik, tapi teman-teman yang mempunyai afirmasi lainnya. Harap berhati-hati dan jangan terlalu terhanyut dengan kesenangan. Ya, tetap fokus dan harus teman-teman pertimbangkan bahwa ada 3 passing grade yang harus dilalui. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Nah, mudah-mudahan teman-teman yang punya cerdik tidak melakukan seperti ini dan sudah dinyatakan lulus. Dan bagi teman-teman yang tidak mempunyai cerdik, jangan patah semangat. Kemungkinan ada teman yang mempunyai cerdik melakukan seperti ini, boleh ditanya ya. Itu sudah memberi kesempatan untuk teman-teman yang tidak mempunyai cerdik. Oke? Nah, ini adalah suatu keputusan terbesar. Akhirnya teman-teman akan menyesal. Aduh ternyata gagal lulus ambang batas gara-gara wawancara ini, menyesal. Oke, tetapi jangan putus asa, siapkan untuk ujian pada tahap selanjutnya, ada tahap 2 dan tahap 3 ya. Nah, bagaimana untuk mempersiapkan? Sudah saya siapkan videonya, silahkan teman-teman cek. Oke. Oke, baiklah teman-teman semua, itulah tadi pemaparan tentang hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan untuk teman-teman yang sudah mendapatkan afirmasi. Tentu sayang sekali bagi teman-teman yang sudah mempunyai cerdik, sudah dinyatakan lulus di kompetensi teknis, tetapi teman-teman karena melakukan hal ini ya terlalu terhanyut ya dengan kesenangan, tidak memperhatikan ambang batas yang lain dan teman-teman dinyatakan tidak lulus. Aduh, sayang sekali ya. Untuk teman-teman yang mempunyai cerdik, mudah-mudahan teman-teman yang mempunyai cerdik tidak melakukan hal ini dan berhati-hati pada saat melaksanakan ujian, tetap fokus bahwa ada ambang batas yang sudah ditentukan selain pada kompetensi teknis. Karena afirmasi pemberlakuannya hanya untuk kompetensi teknis. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai cerdik, tetap semangat ya. Mudah-mudahan ya teman-teman bisa menjadikan ini sebagai motivasi ya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Tetap dukung channel Kang Ipul official ya dengan subscribe, komen, like dan share. Terlebih terkurang saya mohon maaf kalau ada kesalahan, itu adalah kesalahan dari saya. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.